Hai, jumpa lagi bersama saya dalam materi farmakokinetika. Pembahasan kita kali ini terkait perhitungan dosis ganda obat. So, jangan lewatkan video ini ya. Dosis adalah jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, isi atau volume atau unit. Dosis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek farmakologi obat. Dosis ganda merupakan pemberian dosis tunggal yang berulang, mengakibatkan akumulasi obat dalam tubuh, supaya minimum efek concentration tercapai. Setelah pemberian dosis tunggal suatu obat melalui rute oral, kadar plasma obat naik setelah mengalami proses absorpsi dan perlahan turun melewati kadar efektif minimum atau disingkat MEC pada saat terjadi fase eliminasi, sehingga menyebabkan menurunnya efek terapeutik suatu obat. Kadar plasma obat harus dipertahankan dalam jendela terapi untuk mencapai efektivitas klinik yang maksimal, atau kadar obat di antara MEC dan MTC. MEC merupakan minimum effective concentration suatu obat, sedangkan MTC merupakan minimum toxic concentration. Obat-obat yang perlu diperhatikan yaitu obat-obat seperti antibakteri, kardiotonik, antikonvulsan, dan hormon. Obat dengan indeks terapi sempit, misalnya digoxin dan phenytoin, memerlukan batasan kadar plasma terapeutik minimum dan juga konsentrasi plasma non-toksik minimum atau MTC. Nah, untuk mempertahankan kadar obat ini, maka perlu diberikan dosis berulang. Tujuan pengaturan dosis ganda obat adalah untuk memperpanjang aktivitas terapeutik. Contohnya, obat untuk pemakaian jangka panjang, kadar obat dalam plasma harus berada dalam jendela terapi untuk tetap memberikan efek yang maksimal. Dua parameter utama yang diatur dalam pengaturan dosis ganda, yaitu besaran dosis obat dan frekuensi pemberian obat, atau interval waktu antara pemberian dosis pertama dan dosis selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait dosis ganda, yaitu akumulasi obat. Untuk menghitung pengaturan dosis ganda, parameter farmakokinetik mula-mula diperoleh dari kurva kadar plasma versus waktu yang dihasilkan dari pemberian dosis tunggal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan apakah dosis berikutnya berpengaruh terhadap dosis sebelumnya, sehingga digunakanlah prinsip superposisi. Prinsip superposisi berasumsi bahwa dosis sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetika dosis berikutnya. Akan tetapi, prinsip superposisi kadang-kadang tidak berlaku pada beberapa situasi. Farmakokinetika suatu obat berubah setelah pemberian dosis ganda karena berbagai faktor, misalnya perubahan patofisiologi pasien, penjenuhan sistem karier obat, serta adanya induksi enzimatik. Jika suatu obat diberikan dengan dosis dan jarak waktu pemberian yang sama atau yang tetap, jumlah obat dalam tubuh akan naik dan kemudian plateau pada kadar plasma rata-rata yang lebih tinggi daripada konsentrasi plasma maksimum dari dosis awal. Jika pemberian dosis kedua dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada waktu mengeliminasi obat, maka akan menyebabkan terjadinya akumulasi obat. Sebaliknya, jika dosis kedua dan seterusnya diberikan dengan rentang waktu yang lebih panjang daripada waktu mengeliminasi obat, maka tidak akan terjadi akumulasi obat. Bila dosis yang sama diberikan berulang pada frekuensi yang konstan, diperoleh kurva plasma versus waktu pada suatu keadaan tunak atau plateau. Pada keadaan tunak, kadar obat berfluktuasi antara Cmax dan Cmin. Konsentrasi tunak rata-rata diperoleh dengan membagi AUC pada keadaan tunak dengan jarak pemberian dosis atau rentang pemberian dosis.
Berikut ini merupakan contoh soal. Penderita umur 35 tahun, pria dengan berat badan 76,6 kg, diberikan injeksi bolus intravena dosis ganda antibiotik setiap 6 jam. Kadar efektif obat atau MEC 15 mikrogram per mili. Setelah diberi dosis intravena tunggal, waktu paru eliminasi 3 jam, dan volume distribusi 196 mili per kilogram. Bagaimana aturan dosis ganda intravena untuk obat ini jika obat diberikan dengan interval waktu setiap 6 jam? Rumus perhitungan konsentrasi tunak yaitu FD0 dibagi VD kali K kali interval waktu. Sehingga D0 sama dengan CAV 15 mikrogram per mili dikali K diperoleh dengan cara membagi antara 0,693 dibagi T setengah kali volume distribusi dikali dengan interval waktu yaitu 6 jam. Sehingga D0 sama dengan 4,07 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badan pasien 76,6 kg, maka dosis yang diberikan 4,07 mg per kilogram kali berat badan diperoleh dosis 312 mg setiap 6 jam. Jadi dosis ganda antibiotik yang diberikan yaitu 312 mg setiap 6 jam. Selanjutnya, jika penderita atau pasien diberi obat secara oral untuk pemakaian yang lebih mudah, berapakah dosis yang diberikan untuk menghasilkan kadar tunak plasma yang sama dengan pemberian intravena, dengan anggapan bahwa obat tersedia di dalam sirkulasi sistemik 90% setelah pemberian oral. Rumus yang digunakan tetap sama, yaitu CAV sama dengan FD0 bagi VDK kali interval waktu. D0 diperoleh dengan cara mengalihkan antara konsentrasi tunak atau konsentrasi efektif dengan VDK kali interval waktu dibagi dengan nilai F. Nilai F 90% atau 0,9 karena obat diberikan secara oral. Sehingga diperoleh dosis untuk pemberian oral yaitu 4,54 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badan 76,6 kg, maka dosis yang diberikan secara oral yaitu 348 mg setiap 6 jam. Dalam prakteknya, produk obat secara komersial tersedia dengan kekuatan 125, 250, 500 mg. Pada contoh soal sebelumnya, dibutuhkan dosis oral 348 mg. Namun, sediaan yang memungkinkan digunakan oleh seorang farmasis atau penulis resep agar dosis 348 mg tercapai, yaitu 1 tablet 125 mg dan 1 tablet dengan dosis 250 mg. Jika kekuatan dosis ini yang diberikan kepada pasien, hal ini berarti bahwa pasien mendapatkan dosis 375 mg. Nah, berapakah konsentrasi tunak yang baru jika dosis yang digunakan 375 mg setiap 6 jam? Konsentrasi tunak yang baru diperoleh dengan cara mengalihkan nilai F dengan D0 dibagi PDK kali interval waktu, sehingga diperoleh konsentrasi tunak yang baru jika dosis yang digunakan 375 mg yaitu 16,2 mikrogram per mili. Kadar efektif minimum obat ini pada pemberian intravena yaitu 15 mikrogram per mili, sehingga nilai 16,2 mikrogram per mili masih diterima. Jika pasien menggunakan dosis obat 375 mg, konsentrasi efektif yang diperoleh yaitu 16,2 mikrogram per mili. Akan tetapi penggunaan dosis tersebut mempersulit pasien karena pasien harus menggunakan 2 jenis tablet, yaitu 1 tablet dengan dosis 125 mg
dan 1 tablet dengan dosis 250 mg. Nah, untuk mempermudah pasien, apakah bisa kita mengubah dosisnya menjadi 500 mg? Dengan penggunaan dosis 500 mg ini, interval waktu pemberian obat diperpanjang. Untuk menghitung berapa interval waktu pemberian obat, tetap menggunakan rumus yang sama. CAV sama dengan FD0 dibagi VDK kali interval waktu, sehingga interval waktu pemberian jika dosis yang digunakan 500 mg, yaitu 8,63 jam. Selanjutnya, apakah bisa interval waktu yang diperoleh dari perhitungan tadi, yaitu 8,6 jam, diubah menjadi 8 jam? Jika kita menggunakan interval waktu 8 jam, maka nilai CAV yang diperoleh masih tetap sama, yaitu 16,2 mikrogram per mili, jika kita menggunakan dosis 375 mg dengan interval waktu 6 jam. Kesimpulannya adalah, dosis yang lebih besar dapat diberikan dengan memperpanjang jarak pemberian obat. Dalam merancang aturan dosis, hendaknya dipertimbangkan aturan yang praktis dan enak bagi penderita atau pasien. Terima kasih sudah belajar farmakokinetika bersama saya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe, like, and comment.